Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum pidana 2 ingin menjelaskan tentang singkat macam jenis dan unsur-unsur tindak pidana, serta menerangkan dan menjelaskan dan menyertakan contoh kasus. Saya Ronaldo Ferianson, NIM 2019-313. Saya Kemas Irsandur Yusami, NIM 2019-170. Yang pertama, unsur-unsur tidak pidana. Dalam suatu peraturan perundang-undangan, pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Mulyanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut, ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tidak pidana atau Strafbarkeit adalah: pertama, perbuatan manusia, positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan. Diancam dengan pidana atau Strafbarkeit, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif: 1. Perbuatan orang. 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, sehingga dalam pasal 281 KUHP, sifat open bar atau di muka umum. Unsur subjektif: yang pertama, orang yang mampu bertanggung jawab. Yang kedua, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Mulyanto, unsur-unsur perbuatan pidana: yang pertama, perbuatan atau manusia. Yang kedua, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang atau syarat formil. Yang ketiga, bersifat melawan hukum atau syarat material. Unsur-unsur tidak pidana menurut Mulyanto terdiri dari: 1. Kelakuan dan akibat. 2. Hal ihwal atau keadaan tertentu. Yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi: 1. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. Misalnya unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP, pasal 1 ayat 1 UU nomor 3 tahun 1971 atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri, maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut. Unsur objektif atau non pribadi yang mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, atau supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap pengusaha umum. Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum, maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.
Itu unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KWP. Pasal 164 KWP, barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut, pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bis. Dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, dia diancam apabila kejahatan jadi dilakukan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, 4 bulan, atau denda paling banyak Rp300. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana. Jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi, kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan. Pasal 531 KWP, barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya, menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam jika kemudian orang itu meninggal dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300. Keharusan memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi bahaya maut. Jika tidak memberi pertolongan, orang yang tadi baru melakukan perbuatan pidana. Kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik, tapi sebagai syarat penuntutan. 2. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Misalnya penganiayaan biasa, pasal 351 ayat 1 KWP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun atau 5 tahun, pasal 351 ayat 2 KWP. Dan jika mengakibatkan mati, ancaman pidana menjadi pasal 351 ayat 3 KWP. Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 3. Unsur melawan hukum. Dalam perumusan delik, unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Ada kalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal. Sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut, misalnya pasal 285 KWP. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang di luar perkawinan. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum, setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan, maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak tercantumkan, maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan secara diam-diam, unsur itu dianggap ada. Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KWP dirumuskan sebagai pencurian yang yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tidak pidana. Sekalipun permasalahan tentang pengertian unsur-unsur tidak pidana bersifat teoritis, tapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tidak pidana dapat diketahui dari doktrin atau pendapat ahli ataupun dari jurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna. Karena perkembangan zaman akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum. Bagi jaksa, pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tidak pidana adalah 1. Menyusun surat dakwaan agar dengan jelas. 2. Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tidak pidana yang dakwaan sesuai dengan pengertian atau penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun jurisprudensi. Yang 3. Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa yang menjadi sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan. 4. Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tidak pidana.
Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian suatu unsur tindak pidana. Tidak seluruh unsur tidak pidana. 5. Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara objektif. Dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah. 6. Menyusun rekuisitor, yaitu pada saat uraian menerapkan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau jurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum harus diuraikan jelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Irsan. Jenis-jenis tindak pidana. Di bawah ini akan disebut berbagai pembagian jenis delik. 1. Kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku kedua memuat delik-delik yang disebut pelanggaran kriterium. Apakah yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya memberisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran atau kriterium untuk membedakan jenis delik itu. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini, lalu didapati dua jenis delik, ialah 1. Rechtsdelikten, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal, pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan. 2. Rechtsdelikten, perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi, karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal, memarkir mobil di seberang kanan jalan. Atau malaquia prohibita. Delik-delik semacam ini disebut pelanggaran. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana. Jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan dan sebaliknya ada pelanggaran yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan, maka dicari ukuran lain. B. Ada yang mengatakan bahwa kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran. Itu lebih ringan daripada kejahatan. Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menantang. Dua, delik formil dan delik material. Delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara material. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum pada rumusan delik. Misal, penghasutan, pasal 160 KUHP. Di muka umum mengatakan perasaan kebencian.
permusuhan atau penghinaan kepada salah satu lebih golongan rakyat di Indonesia, pasal 156 KUHP. Penyuapan, pasal 209-210 KUHP. Sumpah palsu, pasal 242 KUHP. Pemalsuan surat, pasal 263 KUHP. Pencurian, pasal 362 KUHP. Delik daril adalah delik yang perumusannya titik perhatian kepada akibat kendaki atau dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal, pembakaran, pasal 187 KUHP. Penipuan, pasal 378 KUHP. Pembunuhan, pasal 338 KUHP. Batas antara delik formil dan materi tidak tajam, misalnya pasal 362. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya. Sebagai delik aduan yang absolut ialah misal pasal 284, 310, 332. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Delik aduan yang relatif ialah misal pasal 367. Disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Perlu dibedakan antara aduan dan gugatan dengan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata. Misal, A menggugat B di muka pengadilan karena B tidak membayar hutangnya kepada A. Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada polisi atau jaksa. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau pembunuhan dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun rumusan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur objektif. 1. Perbuatan menghilangkan nyawa. 2. Objeknya yaitu nyawa orang lain. Dan contoh kasus dilanjutkan sama saudara Ronaldo. Ada suaranya, Do. Suara-suara. Saya akan memberikan sebuah contoh kasus, yaitu di Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, Selasa, memvonis bersalah siswa SMA Negeri 1 Terjun Sampang terdakwa kasus pembunuhan gurunya, Ahmad Budi Cahyanto, dengan hukuman 6 tahun kurungan penjara. HA dinyatakan bersalah karena telah melakukan penganiayaan terhadap gurunya sendiri hingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Nyatakan terdakwa Muhalili terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang lain. Jadi hakim ketua yang menangani kasus itu. Majelis hakim menyatakan HA terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan. Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menuntut HA dengan hukuman 7 tahun 5 bulan akan menjalani hukuman di Lapas Anak Blitar, Jawa Timur. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Hafid Syafi'i menyatakan pihaknya masih berpikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang itu. Selanjutnya contoh ini akan dibacakan oleh saudara Irsan. Kami sebagai tim kuasa hukum HA masih belum mengambil sikap dan akan berpikir-pikir dalam seminggu ini. Katanya menjelaskan, penganiayaan berujung maut terhadap guru seni rupa di SMA Negeri 1 Terjun Sampang, Madura. Ahmad Budi
Cahyanto dilakukan oleh muridnya sendiri, HA, pada 1 Februari 2018, sekitar pukul 13.00 WIB. Korban guru seni rupa mengisi pelajaran melukis di halaman luar depan kelas 12. Saat kegiatan belajar berlangsung, pelaku tak menggubris dan mengganggu teman lainnya. Korban menegur pelaku agar mengerjakan tugas seperti teman yang lain. Akan tetapi, teguran itu tetap tidak dihiraukan pelaku. Korban kemudian menggoreskan cat ke pipi pelaku. Pelaku tidak terima dan mengeluarkan kalimat tidak sopan. Karena tidak sopan, korban memukul pelaku dengan kertas absen, maaf. Sekian itu saja penyampaian tentang menjelaskan singkat macam jenis dan unsur-unsur tindak pidana serta menerangkan dan menjelaskan dan menyertakan contoh kasus. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok hukum pidana 2 mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.